Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Andi Nur Fitri Balasong ini? Iya, betul sekali. Oh, iya, sudah dihubungi sama Kak Ambo di Oh, sudah. iya. Kemarin Oh, sudah. kalau begitu hari ini kita ada agenda untuk wawancara sama Ibu. Saya panggilnya apa ini? Ibu siapa? Saya biasa dipanggil Fitri. Ibu Fitri. Iya, betul. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan tampilkan profil dan sekaligus ngobrol-ngobrol bersama Ibu Fitri ini. Ini dia profilnya. Bu, kalau misalnya lebih bagusnya kita ngobrol-ngobrol, kita ambil tempat dulu atau tempat duduk di sana, boleh? Hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan perempuan biasa hanya di Net TV Sosial. Nah, seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani salah satu narasumber yang betul sangat menginspirasi. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yakni Ibu Andi Nur Fitri Balasong. Assalamualaikum, Ibu. Izin saya buka masker Iya, ya. boleh. Jadi agak gap-gapan ya. Iya, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggilnya Ibu Fitri ya, betul Iya, ya? betul. Iya, pemirsa, Ibu Fitri ini merupakan seorang aktivis perempuan dan juga konsultan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank, dan juga merupakan communication officer. Dan untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai profil beliau. Ya, berbicara soal aktivitas sehari-hari, Bu Fitri ini sebagai konsultan, benar ya? Betul sekali. Jadi dalam sebenarnya di akhir 2020 ya, di akhir 2020 itu saya ikut ikut tes di Asian Development Bank, kebetulan mencari konsultan, tapi efektifnya saya itu sebagai konsultan dari Livable Settlement Project dari Bank Pembangunan Asia itu di awal 2021. Jadi sebelumnya saya menjadi officer untuk program sebuah project dari Uni Eropa. Jadi selama kurang lebih 3 tahun saya berkarir di organisasi yang merupakan perkumpulan dari negara-negara Eropa gitu ya. Tapi saya nggak standby di Makassar. Jadi saya terbang karena saya koordinator untuk 8 provinsi. Jadi saya melatih ASN yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan di 8 provinsi mulai dari Bali sampai Papua gitu. Jadi efektifnya sebagai konsultan di Bank Pembangunan Asia itu baru di awal tahun ini di 2021 gitu. Masya Allah, Masya Allah pemirsa. Jadi Bu Fitri ini memang berkenaan, aktivitas beliau ini berkenaan dengan aktivitas pembangunan, dan kalau bisa dibilang ini skala global juga ya, karena ada Asian Development Bank, ada European Union dan sebagainya. Ini sangat luar biasa menginspirasi Ibu ya. Kalau boleh tahu ya, aktivitas yang berhubungan dengan yang sekarang Bu Fitri ini geluti, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Ibu Fitri ini apa sih? Ya. Saya sebenarnya punya latar belakang komunikasi.
tetapi terkhusus ke media dan politik. Tapi yang namanya namanya pekerjaan kita memang harus all out begitu ya. Jadi saya mempelajari banyak bidang termasuk tata kota, di mana sekarang saya banyak terkoneksi dengan orang-orang dari latar belakang planologi gitu, sehingga ketika kita berbicara tentang kota, saya yang tadinya backgroundnya komunikasi ya harus banyak belajar tentang tata kota. Ya, gitu saya ya. semakin penasaran. Ditahan dulu Ibu Fitri. Ya, pemirsa Setia TV, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Terima kasih Anda masih stay tune di Net TV Sulsel ya, dalam Bukan Perempuan Biasa. Kita kembali ke Ibu Fitri nih. Nah, tadi sempat menyinggung soal planologi. Ini berarti pembangunan fisik ya. Betul Boleh sekali. tadi dilanjutkan seperti apa pembangunan fisik maksudnya? Jadi sebenarnya gini, Pak Sahril ya, saya panggil Pak Iya. Sahril ya. Jadi sebenarnya Pak Sahril gini, kalau kita berbicara tata kota, sebenarnya ada dua hal, ada fisik, ada non fisik. Tetapi sekarang saya lebih banyak intens untuk mengurusi masalah non fisiknya, infrastrukturnya gitu, sehingga karena kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia itu memang harus ditangani infrastrukturnya gitu. Nah, kemampuan daerah untuk membangun infrastruktur itu tidak terlalu besar, sehingga hari gini, zaman gini nggak bisa daerah bekerja sendiri. Betul. Tetapi harus berkolaborasi, atau katakanlah suatu daerah itu harus mampu mengakses institusi-institusi finansial yang tersedia, baik itu domestik maupun dia luar negeri begitu. Sehingga kalau kita berbicara infrastrukturnya, maka Makassar sebagai sebuah kota metropolitan itu memang membutuhkan kolaborasi untuk membangun kota ini menjadi semakin baik. Itulah kenapa saya kemudian banyak bersentuhan dengan planologi ya, dengan orang-orang yang mengurus kota ini dari segi infrastrukturnya gitu sebenarnya Pak Sahril. Kalau boleh tahu, Bu Sofi ini kan, Bu Fitri ini kan mengurusi, bisa dikatakan mengurusi juga ya, mengenai pembangunan dan sebagainya. Adakah temuan-temuan seperti daerah slum area atau daerah kumuh itu seperti apa yang selama ini Bu Fitri ditemui di Makassar khususnya? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya crucial point dari sebuah pembangunan gitu. Jadi kota semetropolitan apapun itu pasti ada titik-titik yang namanya titik-titik urban. Urban itu kalau misalnya orang masuk ke suatu wilayah yang kemudian membentuk suatu pemukiman gitu. Nah, pemukiman ini kemudian yang akan berpotensi menjadi slum atau menjadi kumuh begitu. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini diminta untuk sedini mungkin baik mencegah ataupun mengupgrading wilayah yang sudah eksis atau yang sudah ada gitu. Kalau kita bicara Makassar sendiri, sesuai dengan SK Kumuh, sebenarnya ada 20 titik kawasan. Jadi Makassar ini megah, tetapi di areal-areal tertentu itu masih ada kawasan-kawasan kumuh. Nah, ini kan menjadi sebuah ironi sebenarnya. Dan itu lumayan banyak ya, 20. Banyak sekali, 20 kawasan itu kita tidak berbicara tentang 1 titik, 2 titik, tapi tidak. Kawasan itu punya beberapa titik gitu. Jadi beberapa kelurahan, kalau kita berbicara beberapa kelurahan berarti kan beberapa RT RW gitu kan. Nah, ada di 20 kawasan, sehingga pencapaian Makassar sebagai kota metropolitan itu ya mungkin tidak bisa dibilang sebagai sebuah kota metropolitan kalau tidak menangani titik-titik kumuh ini, begitu Pak Sahril ya. Jadi kalau kita misalnya Makassar kota dunia, ada tagline-nya ya, Makassar kota dunia. Makassar itu sebenarnya punya pencapaian yang sangat bagus. Dari sisi Human Development Index itu 80% itu tinggi. Kemiskinan sebenarnya berkisar di angka 4%. Itu rendah, tetapi kalau kita konversi ke manusia, ke jumlah orang, itu kisarannya agak besar. Jadi sekitar 65 sampai 70 ribu orang
yang miskin di dalam 1,5 juta jiwa. Karena memang juga mengikut dari sisi demografi ya, seperti itu ya. Sangat terkait. Jadi jumlah dari penduduk itu kalau kita telisik lebih jauh pasti ada yang namanya kampung-kampung kemiskinan atau kampung-kampung kumuh begitu. Nah, ini yang menjadi concernnya pekerjaan saya sekarang begitu, Pak Syahril. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan dulu pencapaian dan penghargaan dari Bu Fitri ini. Ini Bu Fitri pembicara workshop terkait SDGs Kamboja ya, betul. Ada representatif sosial di Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh Bakti dan Sofei tahun 2007. Kemudian workshop on manpower development oleh National Youth Council Singapura tahun 2003. National Best Practices Scale Up Program kredit mikro di Kendari se-Indonesia, kemudian workshop pembelajaran SDGs dan penguatannya tahun 2020 di Nepal ya, dan sebagainya. Tapi sebelumnya kita akan bahas ini tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel, TV masa kini.